Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu, para pegiat adiwiyata dimanapun Bapak Ibu, para pegiat adiwiyata dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Meltia Naim. Saya dari Pusdiklat SDM LHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mari saat ini saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk bercerita lebih dalam tentang upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sekolah adiwiyata. Kita tentu akan bertanya, kenapa kita perlu menerapkan adiwiyata di sekolah? Mari kita lihat berikut ini, terutama kaitannya dengan masalah perubahan iklim. Namun sebelumnya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat-ingat, berpikir sejenak, di sekolah Bapak Ibu, apakah terdapat masalah lingkungan yang perlu ditangani? Dan jika ada, silakan tuliskan satu masalah utama saja yang menurut Bapak Ibu menjadi permasalahan sampai saat ini, dan apa yang sudah dilakukan untuk menanganinya. Silahkan. Baik, tentu saja akan muncul berbagai permasalahan lingkungan dari Bapak Ibu. Ada yang mengatakan masalah sampah, masalah penggunaan energi, masalah transportasi, dan lain-lain. Kita akan melihat permasalahan itu satu persatu setelah ini. Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, beberapa istilah perlu kita ketahui, yaitu tentang perubahan iklim itu sendiri, kemudian tentang pemanasan global, apa kaitannya perubahan iklim dengan pemanasan global, kemudian kita juga akan cerita tentang gas-gas rumah kaca, apa itu gas-gas rumah kaca, kemudian kita akan berbicara tentang mitigasi perubahan iklim, serta kita akan berbicara tentang adaptasi perubahan iklim. Hal-hal inilah yang akan kita bahas bersama-sama dalam beberapa waktu ke depan. Nah, berikut ini kita akan memulai dengan pemahaman tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Dua istilah yang saling berkaitan, yang harus kita pahami ketika kita ingin melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ilustrasi sederhana tentang terjadinya efek rumah kaca ketika kita akan menjelaskan tentang pemanasan global. Ini adalah bumi kita yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki lapisan-lapisan atmosfer. Bapak Ibu pasti sudah sangat paham ada sekian banyak lapisan atmosfer yang melingkupi atau menyelimuti bumi kita dengan masing-masing fungsinya yang sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Tuhan untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya. Secara alami saya akan bercerita ketika gas-gas rumah kaca secara alami diciptakan oleh Tuhan pada lapisan ini. Kemudian ada juga yang namanya lapisan ozon. Secara alami, matahari akan menyinari bumi yang terdiri dari sinar inframerah, kemudian sinar tampak, dan juga sinar ultraviolet. Di mana sinar ultraviolet ini terdiri dari sinar ultraviolet B dan sinar ultraviolet A. Sedangkan yang dibutuhkan oleh manusia adalah sinar ultraviolet A, sehingga lapisan ozon yang sudah diciptakan oleh Tuhan berfungsi untuk mengembalikan lagi ultraviolet B sehingga tidak masuk ke permukaan bumi. Nah, kemudian, sinar yang kemudian masuk ke bumi tersebut, sebagian diserap oleh permukaan bumi. Ya, sebagian lagi dipantulkan ke luar angkasa, dan oleh lapisan gas rumah kaca yang tadinya sudah ada secara alami, sebagian dipantulkan kembali ke dalam bumi, sehingga suhu bumi permukaan secara rata-rata menjadi cukup pas hangatnya untuk didiami oleh makhluk hidup, manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Nah, ketika kemudian manusia mulai menghidupi atau tinggal di dalam bumi, kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan manusia menghasilkan gas-gas rumah kaca buatan manusia, atau kita istilahkan sebagai antropogenik gas-gas rumah kaca.
yang kemudian menambah tebal selimut bumi di atmosfer gas rumah kaca ini, atau secara ilmiahnya kita sebut sebagai konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca dari kegiatan manusia. Lalu apa yang terjadi ketika tadi sebagian dari panas matahari ini kembali keluar angkasa, namun sekarang akibat semakin menebalnya gas-gas rumah kaca tambahan dari kegiatan manusia tersebut, maka panas bumi tersebut diperangkap atau dikembalikan ke permukaan bumi yang menimbulkan meningkatnya suhu permukaan bumi secara rata-rata yang kita kenal dengan istilah pemanasan global. Itu adalah sekilas cerita tentang efek rumah kaca. Pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa namanya rumah kaca? Itu akan menjadi bahasan kita nanti ketika sesi tanya jawab. Nah, kita lanjutkan. Pemanasan global, apa betul? Ini adalah pantauan dari NASA dari tahun 1800 hingga 2014. Bapak Ibu dapat melihat bahwa peningkatan suhu telah terjadi di berbagai titik di permukaan bumi. Warna-warna kuning dan oranye menunjukkan kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat. Saat ini menurut penelitian, kenaikan suhu sedapat mungkin ditahan tidak lebih dari meningkatnya 1,5 derajat. Karena apa? Karena dengan lebih meningkatnya suhu 1,5 derajat itu akan menimbulkan berbagai kerugian, bencana dan lain sebagainya bagi kita manusia. Nah, Bapak Ibu lihat bagaimana perubahannya. Ternyata sampai 2014 peningkatan suhu benar-benar sudah terjadi di permukaan bumi. Dilihat dari warna-warna yang terdapat warna kuning dan oranye di gambar seperti ini. Sehingga nyata bagi kita bahwa memang bumi kita telah terjadi pemanasan global. Kemudian pasti bertanya, oke, pemanasan global, lalu apa yang terjadi? Bapak Ibu kalau kepanasan, saya beri selimut tebal, saya beri jaket tebal, dipakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa rasanya Bapak Ibu? Di dalam ruangan yang tertutup, tidak ada AC, tidak ada kipas angin, jendela semua tertutup. Pasti rasanya panas sekali kan? Ketika Bapak Ibu merasakan kepanasan seperti itu, bagaimana suasana hati Bapak Ibu? Ya, tentu akan gelisah, galau, tidak nyaman, pengen marah, dan semua hal-hal yang tidak enak. Itu pun juga yang terjadi pada bumi kita. Ketika permukaan bumi menjadi lebih hangat, lebih panas akibat ketika kenaikan suhu, maka bumi pun akan menjadi galau yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Artinya iklimnya terjadi berubah-ubah dan terjadi kekacauan pada sistem iklim. Nah, itu adalah analogi sederhana yang dapat kita pahami bersama. Apa tadi penyebabnya? Tadi sekilas saya sudah menyampaikan bahwa penyebabnya adalah bertambahnya gas-gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Lalu kegiatan manusia yang mana yang menyebabkan meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer? Kalau kita lihat, ternyata hampir semua atau seluruh kegiatan manusia di permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu menghasilkan gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca Bapak Ibu bisa lihat yang terutama ada 6, namun yang paling besar dihasilkan adalah karbon dioksida, metan, dan nitrogen oksida. Dari mana itu? Dari tambang batu bara, dari industri batu bara, dari transportasi darat, laut, dan udara, kemudian dari pertanian, pemupukan, kemudian dari landfill, ya, dari pembakaran hasil pertanian, dan semua proses industri menghasilkan gas-gas rumah kaca yang menambah tebal lapisan atmosfer yang tadi kita sudah lihat gambarnya. Nah, ternyata pertanyaan saya sekarang, apakah itu ada kaitannya dengan kita? Mungkin Bapak Ibu berkata, oh saya kan bukan orang industri, itu bukan urusan saya. Oh saya bukan orang pertanian, saya sekolah, saya sebagai seorang pendidik di sekolah, bukan petani, sehingga bukan urusan saya. Apa betul seperti itu? Kita lihat, misalnya tambang batu bara. Listrik kita sampai saat ini 61% sumber energinya berasal dari batu bara. Padahal kita sehari-hari menggunakan listrik dari PLN. Nah, artinya kita punya andil terhadap tambang batu bara juga, walaupun kita tidak bekerja di sana. Semua yang lain juga seperti itu, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh itu bukan urusan saya hanya di sekolah misalnya. Kita semua bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan ini, karena dengan kegiatan inilah kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Nah, kalau kita lihat ada 24 negara pengemisi terbesar
dari Cina sampai ke Thailand. Indonesia ternyata berada pada urutan kelima sebagai negara pengemisi gas rumah kaca terbesar. Keren ya, masuk 10 besar Indonesia. Nah, kita lihat lagi dari mana emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia itu. Ternyata kalau kita lihat grafik ini, yang abu-abu menunjukkan adalah dari penggunaan energi. Penggunaan energi itu termasuk pembangkit listrik, transportasi, proses industri, dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan yang warna kuning adalah mengenai persampahan. Kita akan melihat lebih detail setelah ini untuk masing-masingnya.